Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur yang masih selalu mendengarkan konten YouTube saya. Agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan di kehidupan panjenengan. Amin. Alhamdulillah. Untuk semua makhluk hidup di bumi ini, semuanya berbahagia. Alhamdulillah. Terima kasih sebuah handphone YouTube yang sampai detik ini saya banyak sekali mendapatkan pemahaman, ilmu, dan semua yang belum pernah saya lihat secara nyata saya bisa menyaksikan di sebuah handphone. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih orang-orang yang selalu menemani saya, sering ngobrol, sharing. Ini saya kembali bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak berniat berceramah ataupun menggurui, saya hanya ingin berbagi dari satu sisi. Kembali jika ada beda paham, mohon maaf, jangan salah paham. Satu kiriman video dari sahabat saya dan juga kemarin telepon saya. Anaknya ini mohon maaf ya, anaknya di pondok pesantren dan banyak sekali ini. Namun tidak semuanya. Ingin ketemu kiainya saja sangat sulit katanya. Itu jawaban ngobrol dengan saya, yaitu manusia. Manusia itu terserah mau seperti apa, itu pikiran mereka, kemauan mereka. Boleh kita tidak suka, tapi jangan pernah membencinya ataupun dendam kepada siapa saja. Mau pejabat, mau siapa saja, jika itu sulit ditemui, wajar, itu manusia. Tapi saya berbagi, ayo sadar sesadar-sadarnya, orang beragama, agamanya apapun, sebenarnya mengajari seperti orang tua kita untuk menjadi anak yang baik. Itu teman sedulur. Orang baik itu orang yang selalu memberi, bukan hanya materi tapi waktu, pada siapa-siapa saja. Saya hanya menjawab pada teman saya, kok sibuk amat, susah amat mau menemui manusia. Di Islam itu banyak orang yang lupa dengan kitab sucinya. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan dengan hati di mana kamu menghadap itu wajah Allah. Ada ayat lagi, jika ada orang bertanya di mana aku tidak pernah jauh. Allah saja mudah ditemui, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Tapi manusia kok sulit ditemui, yang dicontoh siapa? Saya suruh merenungkan kalimat saya ini teman sedulur. Banyak orang yang sudah wow, sangat dipuji, sangat dihormati, sangat dikagumi, ditakdimi manusia. Mereka lupa kalau dia katakan mencontoh Nabi, mencontoh Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Mana contoh Rasulullah? Jika orang ketemu saja dipersulit. Tidak semua orang, bahasa orang Jawa itu budas bludus bisa ketemu beliau. Jangan percaya saya. Renungkan, tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Mungkin teman sedulur pernah mengalami, atau belum pernah mendengar, ataupun belum pernah mengalami. Karena semua di dunia ini ada. Semua sudah ada dan tinggal mencontoh siapa. Kalau mencontoh orang Islam, mencontoh Nabi Muhammad SAW, banyak cerita-cerita yang sangat luar biasa. Bahkan ada satu kisah cerita yang diceritakan saya dapat dari Bapak Sumkono di Pekanbaru. Nabi Muhammad pernah bercerita, ada satu cerita riwayat beliau dengan orang yang mencari kayu bakar. Saya kurang jelas ceritanya, yang intinya Rasulullah ini orang yang sangat baik sekali. Orang zaman sekarang ini yang disebut kiai saja sulit ditemui. Yang dicontoh itu siapa? Tanyakan pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Jangan-jangan orang yang panjenengan takdimi seperti itu.
Ayo renungkan kata-kata saya. Ini musik langgam Jawa, saya senang sekali karena kakek saya, nenek saya dari Jawa Timur. Itulah leluhur saya, teman dulur. Jangan pernah panjenengan lupakan para leluhur panjenengan, orang tua panjenengan, kakek nenek panjenengan yang sudah baik sebelum kita bisa apa-apa. Kenali riwayat beliau, ingat kebaikan beliau, ingat kebaikan saudara kita, teman sedulur. Mereka sudah baik sebelum kita bisa apa-apa. Jangan mudah dibohongi dengan hadis-hadis riwayat siapa orang yang tidak kita kenal. Jangan percaya saya, renungkan kata-kata saya, percayalah pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Ada hadis riwayat Rasulullah, orang tua kita adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Surga ada di telapak kaki kedua orang tuamu. Ayo panjenengan renungkan, pahami. Jangan-jangan panjenengan, pikiran panjenengan dialihkan takdim kepada siapa. Semua manusia punya orang tua, semua manusia punya surga. Jangan kau merasa umat manusia beragama Islam yang pantas masuk surga saja. Yang lain kau katakan kafir, neraka, panjenengan yang rugi. Panjenengan yang rugi sendiri, karena panjenengan mendoakan orang itu buruk. Karena hukum alam semesta, hukum Allah itu tabur tuai. Siapa menanam, dia yang memetiknya. Siapa yang mengucap akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadilah orang yang baik, selalu mendoakan kepada siapapun dengan doa yang baik. Itu teman sedulur dari sahabat saya. Kalau repot menemui manusia, apa sih yang kamu harapkan dari manusia? Bukankah agama mengajarkan, mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Apa yang kau dapatkan dari manusia? Jika di mana kamu menghadap itu wajah Allah, panjenengan pasti selama ini banyak orang itu dibohongi dan tidak sadar sesadar-sadarnya, padahal orang yang mereka takdimi. Ini saya cerita, ini real, realitas, dan banyak sekali saya lihat di HP ini. Orang-orang yang sudah wow itu tidak paham seperti yang saya ceritakan. Ilmu tertinggi itu ilmu tahu diri, yang kedua tahu batas, sehingga dia tidak tahu malu nantinya. Tuh teman sedulur, kembali saya berbagi ya. Manusia aja susah, sulit ditemui, lucu sekali, apalagi itu seorang tokoh agama Islam, sudah disebut kiai. Kiai itu sebutan orang baik atau bukan? Bukan. Kiai itu sebutan yang punya pondok. Gus itu sebutan anak kiai. Orang baik itu sebutan orang yang selalu memberi. Pahami? Kalau bupati itu sebutan yang memimpin kabupaten. Itu sebutan teman sedulur, bukan sebutan orang baik. Kalau polisi itu sebutan yang bertugas menjaga keamanan. Sebutan teman sedulur. Bahasa habaib yang muncul belakang ini itu sebutan, katanya cucu Nabi, bukan sebutan orang baik. Orang baik itu orang yang selalu memberi apa? Panjenengan memberi senyum, menghormati, menghargai, itu sudah memberi, bukan hanya memberi materi. Pahami itu Mas Bro. Namun saya belum bercerita di hal ini. Saya ingin menjawab, membalas telepon, ngobrol dengan sahabat saya yang hanya sebentar sekali.
Kalau pengen sesuatu, ingat pada kitab suci agama Islam, Al-Quran. Di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Allah tidak sulit kok ditemui. Allah tidak pernah membutuhkan waktu, tempat, di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Tidak perlu repot-repot. Jika manusia sulit ditemui, temui aja Allah. Itu Mas Bro, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.